Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi bareng vlognya Mualia. Di video kali ini saya akan memenuhi permintaan beberapa teman-teman yang kurang lebih sama requestnya, yaitu minta dibuatkan anggaran dengan nominal 4 juta rupiah sebulan. Nah, beberapa di antaranya ada juga yang minta dibuatkan cara mengisi financial planner dari dompetpintar.id. Kebetulan saya masih ada produk dari dompetpintar.id yang belum saya pakai dan kurang lebih sama dengan yang teman-teman punya gitu, pada sharing kan di DM Instagram aku. Nah, di sini kita sama-sama mengisi untuk financial plannernya dengan budget 4 juta rupiah per bulan. Ini contoh ya teman-teman, karena untuk budget Agustus kan belum sampai pada waktunya, jadi saya buatkan aja secara simulasi. Langsung aja kita buka buku financial plannernya. Nah, setelah dibuka buku financial plannernya, teman-teman akan bertemu dengan halaman ini. Di sini teman-teman bisa menuliskan nama teman-teman sendiri. Saya akan contohkan di sini saya menulis nama saya sendiri, yaitu Ikrimah Ramadan. Selanjutnya, teman-teman bisa menuliskan quote favorit teman-teman. Apa aja yang menjadi quote favorit teman-teman di sini, silahkan ditulis aja buat penguat juga ya teman-teman. Nah, saya menuliskan quote favorit saya yang memang selalu saya ingat, dan ini yang bikin saya melek ya teman-teman, yaitu salah satu nikmat dari Allah adalah masih bisa bernafas dan menghirup udara pagi secara gratis. Ini berupa hadis yang saya jadikan quote penguat saya dalam masalah syukur. Hadis ini tuh yang selalu menyadarkan saya di saat saya dilanda kegalauan, terutama masalah rezeki dari Allah ya teman-teman. Jadi rezeki itu bukan hanya berupa materi aja. Dengan kita bisa menghirup udara secara gratis, bernafas gratis tanpa ada rasa nyeri yang dirasakan dalam tubuh, itu salah satu nikmat yang luar biasa besarnya ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan masalah kekayaan. Kekayaan bagiku seberapa penting dan mengapa? Saya di sini akan menulis, menurut saya kekayaan itu mutlak milik Allah ya teman-teman. Dan hakikat kaya bukan dari banyaknya harta, namun kekayaan hatilah yang lebih utama. Lalu seberapa penting dan mengapa? Menurut saya kekayaan itu juga penting, karena dengan kekayaan inilah yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah. Namun tidak terlalu dicintai juga ya teman-teman. Semua akan kembali pada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kekayaan, harta yang kita miliki mesti digunakan sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut teman-teman arti kekayaan itu apa sih? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Lalu kita masuk ke kolom financial goals. Penting sekali ya teman-teman, kita punya tujuan finansial. Mengumpulkan uang tanpa tahu tujuannya menurut aku sih kurang baik ya. Kalau menurut saya, tanpa ada tujuan yang jelas, uangnya akan terpakai untuk hal-hal lainnya. Di sini saya contohkan untuk target jangka pendek 1 tahun, saya menulis berkurban ya teman-teman. Jadi di sini saya ingin berkurban untuk saya sendiri, Alia, dan kakaknya Alia. Kemudian untuk target jangka tengah atau 1,5 tahun, ini saya tuh ada tujuan ingin punya tanah, kemudian membangun rumah di Bekasi. Target jangka panjang 5-10 tahun, ada usaha tetap yang tidak terikat waktu. Teman-teman silakan menuliskan tujuan teman-teman apa. Di sini tuh enak banget ya, udah ada kolom-kolomnya, jadi udah teratur dan terstruktur gitu. Nah, di halaman berikutnya ada tujuan finansial goals-nya lagi ya teman-teman. Silakan teman-teman di sini mengisi tujuan finansialnya apa. Saya akan mencontohkan di sini tuh tujuan finansialnya saya ingin mengupgrade gadget, yaitu pengen iPhone gitu yang 13 Pro. Nah, agar hasil kontennya jernih gitu ya teman-teman. Nah, tulis aja untuk nominal yang akan ditempuh ya teman-teman. Dan kemudian di bawahnya itu berarti kita harus bagaimana nih untuk menuju ke arah sana. Kita harus menabung dari hasil konten. Ini saya contohkan ya teman-teman. Kemudian menyisihkan sebagian dari Shopee affiliate. Tapi teman-teman silahkan menuliskan apa aja yang teman-teman ingin lakukan dan dari mana cara mengumpulkan uang-uang tersebut. Mungkin bisa dari pendapatan sampingan teman-teman atau menyisihkan sebagian dari gaji gitu kan. Berikutnya kita masuk ke presentasi ya, atau persentase gitu.
atau mengkategorikan pengeluaran. Di sini saya tidak rinci detail gitu ya teman-teman. Saya hanya mencontohkan secara garis besarnya aja. Seperti biasa ada saving, living, giving, kayak gitu-gitu aja. Sama ya teman-teman, ini tergantung metode yang teman-teman tuju aja. Metode apa yang biasa teman-teman pakai dalam mengatur keuangan. Selanjutnya kita masuk ke sumber pemasukan. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan sumber pemasukannya dari mana aja, dari suami berapa, dari istri berapa. Jika teman-teman merasa tidak nyaman menuliskan nominal, tidak perlu ditulis juga nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini saya contohkan bahwa sumber pemasukan pokok adalah dari suami dan sumber yang lain-lain dari istri atau sumber yang tidak tetap gitu ya teman-teman. Saya tidak menuliskan nominalnya karena ini juga hanya contoh dan biasanya memang di budgeting saya tulis, tapi untuk kedepannya kayaknya saya juga mau skip aja ya teman-teman karena satu dan lain hal gitu. Nah, kemudian masuk ke video inti di mana rencana pengeluaran anggaran bulanan masuk di lembaran yang nomor 39 ya teman-teman halamannya. Jadi rencana pengeluaran di sini untuk nominal 4 juta rupiah sebulan ya teman-teman. Nah, yang request ke saya itu minta juga di skip untuk zakatnya, ngasih orang tua, dan tabungan pokoknya juga gitu. Jadi saya mengikuti arahan dari teman-teman aja. Jadi di kolom biaya hidup menulis di situ tulis aja 4 juta rupiah dan tabungannya di X aja sama zakat dan hiburan gitu ya. Kita masuk aja langsung ke dana tetap. Jadi kita dahulukan dulu dana tetap di sini ya teman-teman. Dana tetap itu adalah pengeluaran yang setiap bulannya selalu sama dan tidak bisa dikurangi gitu teman-teman. Jadi harus didahulukan. Nah, untuk dana tetap di sini kasusnya teman-teman itu sama dengan saya ya. Masih mengontrak, ada wifi, SPP anak di sekolah swasta dan juga keamanan. Nah, untuk kontrakannya saya tidak tahu berapa, tapi saya sebutkan aja kontrakan saya yaitu Rp700.000 karena untuk standar kota-kota Jakarta atau Bekasi memang kisaran segitu ya teman-teman, dan ini juga bukan yang mewah ya, kontrakannya standar. Untuk wifi saya tulis aja 265.000, SPP anak 250.000 karena kebetulan anaknya itu sekolah di swasta Islam yang memang SPP-nya lumayan gitu ya teman-teman. Lalu keamanan sebesar Rp50.000. Total Rp1.265.000. Lanjut kita masuk ke dana tidak tetap. Yang pertama ada food atau lauk pauk. Di sini nominalnya 1 juta. Nah, 1 juta ini dibagi 5 pekan ya teman-teman. Jadi belanjanya itu 6 hari sekali. Pas ya, jadi Rp200.000 per 6 hari. Lanjut bulanan, ini saya anggarkan Rp500.000. Udah plus beras ya teman-teman. Untuk listrik harganya Rp150.000, air dan gas Rp50.000. Yang saya alami cukup sih satu gas LPG. Nah, untuk galonnya saya sarankan beli yang biasa aja gitu kan, lalu direbus manual supaya lebih hemat. Untuk bensin Rp50.000 untuk antar jemput anak sekolah karena jaraknya juga tidak terlalu jauh. Kesehatan untuk beli vitamin suami dan masker Rp100.000, uang saku anak Rp200.000, keinginan Rp200.000, snacksnya Rp200.000, dana sosialnya Rp100.000, dan uang pegangan Rp185.000. Total Rp2.735.000. Nah, ini untuk menggenapkan budget 4 juta ya teman-teman. Pertanyaannya, kenapa tidak ada anggaran tabungan atau dana darurat yang ditulis di perencanaan ini? Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa istri itu ada pemasukan yang tidak mau disebut nominalnya. Jadi untuk tabungan memang sumbernya full dari istri gitu ya teman-teman. Untuk nominal menjadi rahasia keluarga aja. Nah, jadi untuk biaya hidup murni dari pemasukan dari suami gitu ya. Untuk pendapatan istri semua masuk ke tabungan atau saving. Saya mau memperjelas di dana tidak tetap ini. Yang pertama untuk food, tadi sudah dijelaskan Rp1 juta per bulan yang dibagi menjadi 5 pekan masing-masing Rp200.000. Karena kalau dibagi 4 pekan itu kurang ya teman-teman, sebab di setiap bulannya itu ada 4 minggu lebih, jadi disarankan belanjanya setiap 6 hari sekali. Jadi total 5 kali 6 30, maka pas dengan tanggal bulan di bulan Agustus.
Berikutnya ada bulanan, ini tuh totalnya 500.000. Nah, untuk bulanan ini udah berikut beras. Adapun listrik ini saya masukkan ke kategori dana tidak tetap karena bayaran listrik tergantung dari pemakaian. Air dan gas 50.000 masing-masing 25.000. Untuk air bisa rebus manual sendiri, dan untuk gas itu dengan kondisi 2 dewasa 1 anak itu alhamdulillah cukup. Untuk bensin karena jarak antar jemput anak sekolah itu dekat, jadi saya anggarkan 50.000 sesuai dengan yang saya lakukan. Ada kesehatan 100.000. Nah, untuk kesehatan ini untuk membeli vitaminnya suami, masker dan lain-lain. Uang saku anak saya anggarkan 200.000. Nah, keinginan adalah untuk have fun gitu di setiap minggu ya teman-teman, karena kita juga butuh healing kecil juga nggak apa-apa ya teman-teman. Adapun snacks, nah untuk snack ini juga penting untuk bekal suami kerja atau misalnya ngemil-ngemil di rumah. Dana sosial fungsinya untuk yang orang sakit dan hal-hal yang tidak terduga di setiap bulannya kan selalu ada aja gitu ya teman-teman. Jumat berkah atau misalnya sumbangan-sumbangan anak yatim. Adapun pegangan ini untuk menggenapkan di anggaran Rp2.735.000. Jadi pegangan ini yang selalu kita bawa kemana-mana ya teman-teman, supaya tidak polos gitu kan di dompet kita. Nah, di lembaran berikutnya ini ada catatan pengeluaran. Ini tuh penting banget ya teman-teman. Jadi supaya kita tahu uang kita itu kemana aja, yang kita belanjakan apa aja gitu, kita bisa catat di sini. Untuk mendapatkan produk yang saya pakai ini, teman-teman bisa cek deskripsi. Saya sudah mencantumkan linknya di sana karena ini tuh bagus banget tanpa harus membuat tabel atau rumus-rumus lagi ya teman-teman. Semua sudah ada, tinggal kita isi-isi aja deh. Ini sangat membantu sekali bagi kita yang memang cenderung ribet dan gak mau bikin kotak-kotak atau tabel-tabel seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk tabel wishlistnya saya kosongkan dulu karena tidak ada informasi apapun terkait perencanaan 1 bulan ke depan. Jadi langsung aja kita ke kolom-kolom kalender ini ya teman-teman. Nah, ini tuh berupa kolom-kolom yang bisa diisi tanggal untuk 1 bulan ke depan yang akan kita jalani. Kalau misalnya punya perencanaan upload video atau acara apapun bisa ditulis di sini ya teman-teman. Gampang kok teman-teman, semuanya tinggal diisi-isi aja karena di sana sudah terstruktur dan sangat mudah sekali dipahami. Sekali lagi saya mau disclaimer ya teman-teman, bahwa ini tuh requestan terbanyak dari teman-teman dengan anggaran yang kurang lebih sama dan kasus yang sama juga, maka saya buatkan videonya. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, terkhusus bagi yang request anggaran 4 juta per bulan ini. Tidak ada niat menggurui ataupun merasa sok pintar, karena saya di sini masih belajar dan saya juga bukan pakar dalam finansial ya teman-teman. Hanya sharing atas pengalaman saya pribadi, dan semua anggaran-anggaran ini memang saya sematkan dengan anggaran saya yang biasa saya pakai karena memang kasusnya hampir sama. Jujur saya kurang bisa dalam menghitung presentasi anggaran, maka saya mencari requestan teman-teman yang memang hampir sama dengan saya gitu. Jadi supaya gampang aja saya membuatkan nominal-nominalnya gitu. Baik teman-teman, sampai sini aja dulu videonya. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jangan lupa untuk like jika yang suka video ini, share dan juga subscribe, dan jangan lupa juga komentar bila ada pertanyaan. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.